Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizone dan selamat malam semuanya. Di video kali ini kita kembali coba untuk mereview sebuah kerajaan ya, dimana kerajaan yang gue review kali ini adalah kerajaan yang notabene lagi persiapan menuju KPK 1 coy. Dan bisa dibilang juga kondisi kerajaannya ini adalah kerajaan Rising Star. Dan kalau gue zoom out, mereka benar-benar Rising Star ya. Nih, mereka benar-benar rising star di wilayah Drawin. Mereka rising starnya dan mereka kerajaan terkuat. Dan untuk usia KD-nya berapa hari? Usia KD-nya itu adalah 62 hari cuy. Dan untuk menuju ke KVK 1 itu sekitar 75 hari usia kerajaan. Jadi buat teman-teman semua yang pengen bermigrasi kerajaan ini, tentunya ya masih bisa lah. Masih ada waktu yang cukup lama, 15 harian kurang lebih. Jadi gue bakal coba untuk review kerajaan ini aja, yang notabene ini kerajaan bukan sembarang kerajaan cuy. Ini kerajaan banyak spender T5-nya, bukan hanya banyak, tapi juga mereka berhasil ngegaet spender dari KD lain. Dan berimbas dari spendernya ketarik ke kerajaan ini, itu juga ngebuat banyak player dari KD yang lama itu bermigrasi ke sini semua. Tentunya cukup menarik cuy. Ini KD kompetitif, rame membernya. Jadi kalau lo masih tertarik dengan video gue kali ini, dan mungkin aja 3615 ini cocok buat kalian tempatin untuk di cafe-kannya, let's go. Oke, tonton semua. Dan ini gue terima kasih banyak buat Tricky ya, udah minjemin akun ke gue. Dan ini adalah akun farmingnya, karena akun utamanya lagi ngurus imigran yang mau datang ke sini cuy. Seperti di opening gue bilang, ada satu spender besar dari kerajaan lain yang bermigrasi ke sini. Dan itu berefek akhirnya pemain-pemain yang pengikut dia itu ikut bermigrasi ke sini. Jadi lagi sibuk ngurusin pemain-pemain yang mau datang ke sini cuy, akun utamanya. Tapi nggak masalah cuy. Kita review kerajaan, yang penting itu CH-nya 8, jadi bisa ngebaca ranking aliansi dan juga ranking individunya. Oke, gue bakal coba lihat dari segi ranking aliansi terlebih dahulu, dan lu bisa lihat nih. Lu bisa lihat ya, aliansi top satunya 1,7 cuy. Aliansi top 1 dan ini usia KD 62 hari. Segede ini bro. Kayaknya ini paling gede sih saat gua review. Gua nggak pernah cuy nge-review usia 62 hari power segini tuh gue belum pernah. Belum pernah ada. Ini kayaknya perdana di YouTube gua sih. 62 hari powernya 1,7 B. Menarik ya. Sebelumnya gue sempat review di mana powernya itu besar semua, tapi nggak nyampe 1,7 B. Tapi kali ini power aliansi terbesar ya jatuh di kerajaan ini cuy. Dimana di aliansi top 2 ada power 1B, dan di top 3-nya 886 juta. Di top 4-nya ada Immortal Nusantara dengan powernya 597 juta. Jadi di kerajaan yang kuat ini terselip aliansi Indonesia cuy. Gua nggak tahu ini project atau bukan, tapi terselip nama aliansi Indonesia. Immortal Nusantara. Gue bakal coba untuk review dulu seperti apa kondisi aliansi Indonesia di kerajaan kuat ini ya. Oke. Dan kalau gue lihat di sini member mereka full. Oh enggak, ada 2 slot kosong cuy, 94 dari 96. Hadiah aliansi level 11. Dan kalau gue lihat dari anggota aliansinya ini powernya seperti ini coy, 62 hari. Ada 8, 9, 7,8, 7,8 juta so far. Power mereka ini lumayan. Oke, power mereka lumayan bisa dibilang. Masih bisa dikembangin lagi untuk para R4-nya ya. Dan kalau gue lihat dari segi R5-nya, ini R4 dan R5-nya ini orang Indonesia semua ya. Ini orang Indonesia semua. Dan kalau gue cek dari segi R1-nya ini 4 jutaan nih. Nah, kalau untuk R1-nya sih sebenarnya kecil power-powernya. Cuman karena mereka itu stay di aliansi top 4, ya nggak masalah cuy kecil-kecil powernya. Namanya juga aliansi top 4 gitu kan. Nggak masalah. Dan kurang lebih ya seperti ini nih. Komunitas Indonesia di kerajaan ini cuy. Tapi gue yakin nggak semua orang Indonesianya
powernya segini cuy. Karena kan ada juga Indonesianya yang stay di aliansi top 1, top 2. Jadi yang power-power besarnya mah tersebar cuy. Ya, kurang lebih ya seperti inilah ya. Nih. Tapi baik lagi, gue nggak tahu apakah ini project atau bukan, gue kurang paham. Dan untuk ngelihat dari segi koalisinya, kalau gue lihat-lihat sih apa ya? Kalau gue lihat-lihat sih untuk dari segi koalisinya mereka tampaknya harus 1 versus 3 sih kalau kekuatannya segahar ini ya. Karena jujur sih kalau mereka nekat 2 versus 2 atau mereka yang 3 dan musuhnya 1, mereka banyak maculnya pasti cuy. Jadi biar biar makin gahar kerajaannya, ya 1 versus 3 sih. Kurang lebih seperti inilah ya untuk di aliansi top 4-nya di aliansi Indonesia atau komunitas Indonesianya. Itu kebanyakan pemainnya hampir Indonesia, tapi nggak semua. Kebanyakan tuh hampir ya. Namanya hampir tuh kan nggak semuanya. Hampir Indonesia semua. Dan kalau gue review serius, di mana di aliansi top 1 ada Immortal Phoenix ya, 1,7. Mereka harus 1 versus 3 sih. Tapi gue nggak tahu realnya gimana ya. Saat gue tanya sama yang punya akun juga, mereka belum mikirin itu sih. Belum mikirin itu, cuman kepengennya emang 1 versus 3, tapi keputusannya masih belum tahu. Tapi ya harusnya 1 versus 3 lah. Di sini level di aliansi 20, anggotanya 117 dari 118. Dan untuk bisa join ke sini minimal powernya 10 juta cuy. Jadi buat kalian dari KD-KD tetangga dirasa powernya tinggi 12, 13 atau 15, coba deh mendarat di kerajaan ini cuy. Karena dari segi hadiah aliansi level 20 hadiah aliansinya harusnya rewardnya juga gahar cuy di kerajaan ini. Di aliansi top satunya ya. Harusnya gahar banget. Dimana kalau lihat di sini dari leadernya 10 juta, ada 14 juta, 15, 23, 12, 10, 10, 8, 11. Dari R4 dan R5-nya gue nggak dapetin adanya T5, tapi power mereka segini itu tergolong besar. Ya, tergolong besar cuy, power mereka seperti ini. Karena ya kalau dari versi gue ya, usia KD 62 hari, itu ya powernya minimal 7 jutaan lah. 7 juta atau 7,5 juta, minimal banget. Anak kan udah mau KVK kan, ya segitulah. Atau bisa juga di 6,2 juta atau 6,5, tapi nanti mepet banget. Jadi ya power segini masih di kategori aman lah. Dan kalau gue cek dari segi R1, member yang paling sedikit, di R1 ini lo bisa lihat di sini powernya ada 18, 10, nice, 9,7, menarik. Dan Aimni dengan 9,3 juta ya. Jadi kalau power lu sekiranya di atas 10 juta bisa lah cuy join-join ke sini. Karena di R1-nya juga bisa dibilang ya masih ada yang 9 juta. Jadi kalau power lu di atas 10 ya harusnya bisa di-approve lah. Ya, harusnya bisa di-approve. Lagi di sini kan ada R4 Indonesia yang bagian imigran. Ya lu bisa komunikasi lah. Tapi kalau power kecil jangan coba-coba komunikasi untuk di ACC ya. Karena yang nggak akan mungkin bisa jebol cuy. Ini 9,5 juta tuh. Banyak yang 9 jutaan sih. Wih. Pembatas jalannya ini nonjol begini cuy. Bahaya juga kalau sampai ketabrak motor ya. Bahaya juga bro. Bahaya. Terlalu tinggi gitu tonjolannya ya. Apa gue nyebutnya ya? Memang timbul banget gitu. It's okay lah. Dan gue coba untuk lihat lagi di atasnya ini tuh banyak kan 9 juta sih. Oke. Dan kalau untuk di R2-nya, untuk di R2 juga masih ada yang 9 juta nih, 9,7, 9,7. Tapi untuk T5 coba gue scroll dulu ya. Ada King Yi. Ini apa kebanyakan Vietnam ya. Oke, tapi ini aliansi internasional sih harusnya. Baiklah. Dan kalau gue coba untuk nge-scroll ke atas, ini masih ini siapa? Lupa gue karakter di San Andreas ya. Tapi gue lupa namanya. Ada karakter, oh nggak ada lagi ya. Tapi ini gue lupa namanya siapa, tapi ini karakter di San Andreas lah.
ikonik banget gitu cuy. Ikonik banget lah pokoknya untuk GTA San Andreas ya. Menemani masa-masa bocil ya, nih masa-masa bocil kita dulu. Ada Stepsis dengan powernya 10 juta. Tapi gue nggak dapetin adanya T5 ya. Mungkin T5-nya di R3 mungkin ya. Nanti kita coba lihat di R3-nya cuy. Apa ini anjir? Oh ini anjing ya. Karena tali pinggangnya gue jadi apa gue pikir. It's okay lah. Coba kita cek di R3-nya. Untuk di R3 ada Baby Love dengan powernya 13,8 juta. Dan kalau gue scroll ke bawah lagi, Purple Lotus. Nah ini cuy, yang dia migrasi dari kerajaan lain ke kerajaan ini. Ini yang gue bilang tadi saat opening. Dia ini ngebawa pemain-pemain di KD yang sebelumnya migrasi ke sini. Dan ini KD-nya sempat gua review by the way. KD-nya sempat gua review. Dia ini kayak jadi pemimpin kingnya gitu cuy, leader atau kingnya gitu lah, gue kurang paham. Tapi pernah gue review ini akunnya juga, gue familiar banget. Gue familiar sama foto ini, sama fotonya gue familiar banget. Makanya itulah pentingnya gue ngecek album, biar kalau ada yang migrasi atau ada apa, gue familiar, gue jadi ingat, oh iya, ini pernah gue review dan ya gitulah pokoknya. Itu sih tujuannya. Dan dia karena migrasi ke sini dia bawa beberapa playernya cuy. Ya dia nggak ngajak sih, tapi ya gimana ya, udah loyalitas tinggi cuy, ngikut gitu kan. Jadi mereka ikut pindah ke sini semua. Menarik ya. Jadi ini KD punya banyak T5 nih. Tapi nanti punya berapa T5-nya kita bakal coba bahas ketika ngebahas soal power individu aja. Ini ada Uncle 2 dengan powernya 56 juta. Ini fix sudah pasti T5 juga cuy. Ini udah fix T5 ya, walaupun nggak ada achievement yang bisa gue lihat, tapi ini udah T5. 56 juta di KVK 1 cuy. Nggak mungkin belum T5 ya. Orang yang 36 aja udah T5 kalau masih di usia muda. Ini ada Daddy Sins dengan powernya 107 juta cuy. 107 juta nih powernya. Asli penduduk sini. Untuk komandannya kita nggak bisa lihat, tapi ya power 107 juta sama Minamoto easy peasy cuy. Kalau cuman sekedar tanya expert atau enggak ya. Udah positif expertise. Kok gue mencet ini sialan. Power 13 juta 300 ya. Oke, 13 juta 300. Ih, ini apa? Wow. Kucingnya nice. Mahal nih kayaknya. Mahal ini cuy. Udah dikerjain kucingnya. Nggak tahu kenapa seru gitu cuy kayaknya kalau ngerjain kucing gitu ya. Seru gitu kayaknya. Iya bener, seru aja gitu kalau ngerjain kucing ya. Oke lah. Power 13 juta 300 cuy. Nggak sengaja keklik, ternyata bisa ketemu foto kucing mahal ya. Mantap. Ada Kim Yeji, powernya 12 juta. Ini nih penembak yang rame kemarin cuy. Waktu di Olimpiade ya. Nice. Oke. Dan kalau gue coba untuk nge-scroll ke bawah lagi, sudah ya. Untuk T5-nya yang kelihatan tadi sama gue ada berapa orang sih? Satu. Udah itu sama power 100 juta sama Purple Lotus ya. Ada 3 orang T5 yang kelihatan di mata gua di aliansi top 1. Tapi seandainya kalau kelengkah-kelengkah atau ke-skip karena satu dan lain hal ya, kesalahan teknis ya nanti gampang kita lihat di power individu aja. Dan kalau gue lihat di aliansi top 2-nya, powernya 1B, hadiah aliansi level 15. Ketahuan kan kalau lo mau join ke aliansi ini ya cukup jelas lah reward di aliansi utama akan jauh lebih tinggi cuy. Karena dari segi hadiah aliansi level aja selisih 5 level. Dan lo bisa tahu lah seberapa bedanya gitu ya.
Cuman sayang gua nggak ada akun di top 1 aja, jadi kita nggak bisa ngelihat GC-nya sebanyak apa gitu. Cuman yang pasti mah banyak lah pokoknya. Ada power ratusan juta soalnya cuy. Apalagi nanti di Desember mau ada Zenith kan. Infonya sih Desember nanti mau ada Zenith, cuman nggak tahu bener atau enggak. Kalau sampai bener ada Zenith ya nge-GC lagi tuh beliau-beliau ini cuy. Dan bukan hanya itu, informasi yang gue dapat juga di aliansi top 1, katanya nanti bakal ada yang mau open T5 lagi. Bukan migrasian ya. Migrasian tuh ada satu namanya siapa udah di-spill sama yang minjemin akun ke gua. Terus di luar dari itu nanti bakal ada yang open T5 lagi. Penduduk asli sini. Jadi GC-nya nantikan aja cuy. Otomatis bakal deres ya. Untuk di R2-nya powernya di bawah 10 juta semua nih. Ada Selene, powernya 8 juta ya. Oke. Ini bisa dibilang untuk di R1 dan R2 powernya kebanyakan di bawah 10 juta. Tapi untuk di R3-nya 15, 10, 17 dari Khalid nih. Oke, ada Chun, orang Vietnam 8,3 juta. Karena paling kecil di top 1 kan 9 sekian kan ya, hampir 10 juta, makanya dia nggak bisa masuk. Tapi si Khalidnya gue nggak tahu kenapa nih, power gede tapi dia nggak coba untuk stay di aliansi top 1 gitu cuy. Ada Bo, nggak tahu nyebutnya apa ya. Ada 2 Imbo. Dan kalau gue coba untuk scroll lagi ada Rabbit dengan powernya 12,5 juta ya. 12,5 juta cuy. Ini nggak masuk aliansi top 1 juga by the way. Nggak masuk dia. Padahal powernya gede loh. 12,5. Tapi nggak tahu kenapa. Kenapa mereka malah milih stay buat di aliansi top 2 ya. Ya apapun itulah ya. Passion mereka mungkin cuy. Tapi ya kurang lebih seperti ini. Dan gue sih belum ngelihat adanya T5 atau ke skip sama gue. Ya apapun itu nanti kita lihat di power individu aja ya. Mr. Nagi cuy, gambarnya kucingnya lagi diri lagi anjir. Dan kalau gue coba untuk scroll ke bawah cukup ya. Kurang lebih ya seperti inilah cuy. Mereka punya power 1,7 dan juga 1B. Ya harusnya mereka 1 versus 3 sih. Karena kalau 2 versus 2 pasti boring banget buat mereka. Karena warnya sedikit, ya kan? Kebanyakan macul dan sebagainya pasti boring banget sih. Mereka harus sparring juga cuy. Di KVK 1 ini mereka harus sparring, jadi ketika di KVK 2 pemain-pemain baru di kerajaan ini yang powernya besar ya bisa sedikit latihan lah di KVK 1-nya kalau ada war. Makanya harus 1 versus 3 sih. Harus ya. Dan gue coba lihat dari segi power perorangan. Power perorangan di sini ternyata T5 mereka tuh ada 4 orang. Ada Uncle 2, ada Queen, ada Purple Lotus dan Daddy Sins. Bisa dibilang punya 4 orang T5. Dan 1 orang lagi bakal datang itu kalau nggak salah bentar-bentar. Dari KD berapa nih? Oh, dari KD 3614 namanya Finisher cuy. Kalau jadi ya. Kalau jadi dari KD 3614 namanya Finisher tuh bakal datang ke sini. Cuman gua nggak tahu power berapa. Cuman kata dia udah T5. Ya it's okay lah, kita nantikan aja coy. Udahnya saat KVK 1 nanti bisa 7 atau 8 T5. Nih yang power segini nih bakal upgrade lagi. Kalau misalkan cuman 2 ini yang upgrade ya bisa berpotensi 7 T5 kalau si finishernya berangkat. Tapi kalau nggak jadi berangkat ya cuma punya 6 T5. Ini sih yang punya harapan buat mendekati T5. Kurang lebih gitu ya. Beast juga bisa punya peluang, tapi ya gue nggak tahu rewardnya seperti apa, nge-GC-nya seperti apa, gue kan nggak bisa ngelihat. Tapi so far kurang lebih ya seperti inilah cuy. Untuk dari segi T5 mereka dan juga untuk orang-orang yang berpotensi bisa open T5 di awal KVK 1 nanti. Kemungkinan besar mereka bisa T5 sih. Menarik. Dan kalau gue lihat untuk dari top 100-nya, mereka punya power berapa sih untuk top 100 ya? Top 100, top 300. Bentar, gue coba cek dulu. Kalau nggak salah top 300 KD yang pernah gue review itu 10 juta cuy top 300-nya. Beberapa hari yang lalu sih, gue lupa karena banyak yang gue review kan tiap malam kan.
Jadi gue lupa, tapi ini top 300-nya mereka di angka 7,7. 77777,827, anjir cakep juga di nomornya. Boleh juga nih apa powernya coy, cakep juga. 77777,827. Nice. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Mereka powernya tuh besar-besar tapi di atasnya doang. Tapi untuk top 300-nya ya 7777 tadi coy. Kurang lebih ya seperti inilah untuk dari segi kerajaannya. Cuma baik lagi gue nggak bisa ngelihat posisi reward di aliansi top satunya. Kalau lu tertarik ke sini, ya silahkan aja. Lu coba hubungin R4-nya. Atau bentar, gue coba kasih lihat dulu di sini. Bagian imigran itu nggak disebutin sih bagian imigran siapa yang megang. Cuman ya lu bisa coba untuk chat all R4 lah ya. Atau leadernya bisa lu chat deh. Untuk tanya migrasi ke sini birokrasinya seperti apa dan bagaimana gitu. Supaya bisa masuk di aliansi top 1 terutama ya. Karena kalau cuma migrasi-migrasi doang ya gampang cuy, siapin paspor, migrasi, selesai. Tapi tanya bisa masuk aliansi top 1 atau enggak, syaratnya apa dan gimana. Biar kalian migrasi ke sini dapat reward yang maksimal. Terus kalau untuk dari Sunset Canyon-nya, oh ternyata Queen cuy yang di aliansi yang apa yang stay di top 1 ya. Powernya 2,2 nih. Minamoto Expertise, Hannibalnya Expert. Ada Super X. Oke. Ini ada Daddy Sins, Martelnya Expertise, Minamoto Expertise, Hannibalnya Expert. Ya lu bisa tahu kan, ini bisa jadi rally leader ataupun garisan leader nih orang ini cuy. Bahaya nih. Bahaya banget. Martelnya udah Expertise. Oke, tapi Mina di sini di ranking atas nggak ada yang expert ya. Jarang gitu yang expert. Nah ini kecuali ini expert semua. Ini nggak ada Mina expert lagi. Ini Mina expert, Mina lagi. Wah, gokil cuy. Banyak kan yang nggak expert ya untuk di atas-atas ya. Banyak kan yang nggak expert gitu. Emang ada ya beberapa yang expert, tapi banyak juga yang nggak expert ya. Ya kurang lebih seperti inilah cuy untuk komandannya apa yang mau kita lihat gitu kan. Namanya juga masih season 1 belum mulai bahkan. Masih kali 62 hari. Tapi so far dari Daddy Sins-nya itu ngeri-ngeri sedap tuh kalau jadi garisan. Martel udah Expertise. Kalau buat rally ada Minamoto Expertise. Ada Chow Chow Expert, ada Hannibal. Chow Chow tadi belum kayaknya. Ada Hannibal, terus ada YSG mungkin besar nanti. Dia mungkin bisa Expertise. Karena dia kan akun F2P kan. Jadi kemungkinan besar dia bisa expert sih. ISG di KVK 1 sih. Untuk akun kayaknya nggak perlu kita komentarin karena kan kondisinya adalah ini kan untuk kondisi bisa dibilang ya akun farming gitu. Jadi ya nggak banyak yang bisa dikomentarin sih. Oke lah kalau gitu ya. Gua rasa cukup video gua kali ini. Dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. Dan untuk di Kingsland atau di Lost Temple, ada 3 aliansi yang bisa masuk Lost Temple ya. Ini sudah oke banget. Jangan terlalu banyak juga yang bisa masuk ke Lost Temple karena nanti maculnya sulit gitu ya. Bye-bye semuanya.